Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sungtulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Kalau saya melihat Pak Prabowo tampil sebagai pendukung Ganjar. Saya setuju gitu. Iya. Ini ilmunya tiga kali bilang. Ilmunya sama. Jadi ilmunya sama, kelakuannya aja beda. ada yang menarik dari sesi barusan, yaitu ketika melihat Anies ini kayaknya memang strateginya tuh nyalahin. Pokoknya apapun salahin dulu. Salahin dulu ya. Pak Ganjar gak nyebut ASEAN, salahin. Tapi yang menarik tadi kan nggak, waktu Pak Anies menjawab pertanyaan, lalu seharusnya dua kandidat lain itu memberikan tanggapan. Pak Ganjar memberikan tanggapan soal globalisasi dengan bagus sekali. Tapi Prabowo sorry, Pak Ganjar menjawab pertanyaan, ya kan harusnya tanggapannya itu diarahkan ke pada 03 Pak Ganjar. Pak Anies ke Pak Ganjar, Pak Prabowo harusnya ke Pak Ganjar. Tapi Prabowo tetap aja nyerangnya ke Anies. Karena dukung Ganjar. Karena dukung Ganjar. Ingat nggak? Tapi ada sesuatu yang menurut gue agak menjadi pertanyaan. Ketika tadi Pak Prabowo mungkin di sesi berapa dia menyampaikan bahwa kita supaya ditakuti kita harus punya kekuatan. Iya. Tidak boleh lemah. Tapi itu menurut gua oke lah. Tapi kok kurang pas. Amerika tuh kurang kuat apa? Tapi kok banyak negara sekarang nggak takut. Kelakuannya yang kuat. Iya nggak? Lu kuat kalau kelakuannya buruk, orang akan menghantam juga. Etikanya. Moralnya. Dasmu. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Alifur Rahman mengenai Prabowo Subianto. Kalau kita lihat hasil debat kemarin bahwa Prabowo Subianto tampak sekali memperlihatkan sifat aslinya, yang dimana Prabowo Subianto seringkali mengatakan Anies Baswedan jangan banyak ngomong. Tentunya kita tidak tahu bahwa Prabowo Subianto ini mempunyai dendam kepada Anies Baswedan. Padahal sudah diberitahukan bahwa setiap debat harus mempunyai etika dalam yang ditetapkan oleh KPU dengan peraturan-peraturan dalam perdebatan tersebut. Tampak sekali Prabowo Subianto memperlihatkan emosionalnya kepada lawan bicaranya Anies Baswedan, sehingga Anies Baswedan seringkali terdiam dengan Prabowo Subianto tersebut. Kalau kita lihat, memang Prabowo Subianto mengatakan kita jangan pernah banyak berbicara tetapi aksi, tetapi dengan nada yang sangat memicu menjatuhkan lawan bicaranya. Namun itulah strateginya. Mungkin Prabowo Subianto tampak sekali bangga dengan mengatakan hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan hal tersebut memperlihatkan yang lebih unggul, yang lebih tenang, bahwa Ganjarlah yang lebih tenang dalam menyampaikan misi-misinya dalam perdebatan tersebut dan menanggapi pertanyaan dari Prabowo Subianto, menanggapi pertanyaan dari Anies Baswedan. Yang seringkali perdebatan yang membuat panasnya perdebatan hal tersebut membuat masyarakat lebih panas juga melihat perdebatan Prabowo antar Anies Baswedan yang mengenai Menteri Pertahanan, yang dimana kan Menteri Pertahanan adalah Prabowo Subianto. Itulah membuat emosional Prabowo Subianto semakin memanas melihat Anies Baswedan. Ya, saling sentil-sentilan lah. Mungkin Prabowo juga tidak terima dengan sentilan dari Anies Baswedan, dan Anies Baswedan juga tidak terima dengan perkataan Prabowo Subianto yang seringkali Prabowo Subianto menjatuhkan Anies dengan perkataan-perkataan jangan banyak ngomong doang. Ya, tentunya kita
memang pantas sih kalau Prabowo Subianto mengatakan hal tersebut, karena mungkin dilihat rekam jejak dari Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta, yang dimana kepemimpinannya sangat dibilang tidak tuntas ya. Mungkin itu yang diingatkan oleh Prabowo Subianto, sehingga Prabowo Subianto seringkali mengatakan kepada Anies Baswedan, kalau kita berbicara itu sesuai dengan tindakan. Kalau tidak sesuai dengan tindakan, ngapain berbicara? Ya, mungkin saja dengan hal tersebut membuat Anies Baswedan juga memanas melihat Prabowo Subianto, sehingga Anies Baswedan semakin memanas, semakin membongkar sikap asli dari Prabowo Subianto soal Menteri Pertahanan. Di situ membuat bahwa Anies Baswedan mengatakan soal Menteri Pertahanan yang semakin bobrok, dan dibalas lagi dengan Prabowo Subianto, ya kita sebagai public figure ya yang kita lihat adalah leadership kita, bukan hanya ngomong doang tetapi aksi dan kinerja. Ya teman-teman mungkin bisa melihat dan menilai hal tersebut, apakah sifat aslinya Prabowo Subianto yang selama ini mungkin joget-joget gemoy di depan publik. Tentunya kita bisa lihat bahwa pas debat tersebut bisa kita lihat bahwa sifat asli Prabowo Subianto disitulah keluar, bahwa sifat asli Prabowo sesungguhnya itulah aslinya teman-teman. Jadi kalau kita melihat dan kita memilih salah satu pemimpin, harus kita lihat latar belakangnya tersebut, apakah beliau memang sosok pemimpin atau tidak. Bisa kita lihat rekam jejaknya, apalagi Prabowo Subianto yang selama ini diungkit soal penculikan 13 aktivis pada tahun 1998. Pada debat yang kemarin pada tanggal 12 November 2023 kemarin, yang soal perdebatan yang ditanyakan oleh Ganjar soal aktivis. Padahal Pak Ganjar menanyakan bagaimana Bapak menuntaskan soal ketika Bapak semisalnya jadi presiden, apakah Bapak menuntaskan soal aktivis atau HAM. Namun Prabowo Subianto tidak menjawab. Pak Prabowo tanpa sekali mengelak pertanyaan dari hal tersebut, sehingga membuat masyarakat tidak lebih paham apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, dan tanpa sekali bahwa Prabowo Subianto emosian. Kita bisa lihat karakter seseorang disitulah, di perdebatan itulah kita bisa lihat atau argumen siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih tidak unggul ya. Teman-teman sudah bisa menilai hal tersebut. Nah, teman-teman di sini kita akan melihat juga di saat perdebatan tersebut bahwa tanpa sekali Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tidak bersalaman di saat debat sudah usai. Kita bisa lihat ini teman-teman. Pada akhir debat ketiga Pilpres di tahun 2024 pada 7 Januari kemarin, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak bersalaman di penghujung debat. Anies dan Prabowo Subianto pun memberikan penjelasan debat ketiga. Ini digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2023. Tema yang diusung debat ketiga ialah pertahanan keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Usai moderator menutup acara debat, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampak menyelami Prabowo dan Anies Baswedan. Prabowo kemudian dihampiri oleh para petinggi partai politik pendukungnya, sehingga tidak terlihat bersalaman dengan Anies Baswedan. Di sisi lain, Anies tampak berjalan menuju pendukungnya. Para petinggi koalisi Indonesia Maju yang menghampiri Prabowo antara lain Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga terlihat memberikan hormat kepada Prabowo Subianto. Prabowo berbincang dengan para petinggi parpol pendukungnya, sedangkan Anies Baswedan masih menyapa pendukungnya. Keduanya nampak tidak bersalaman di penghujung debat tersebut yang diadakan oleh KPU pada 7 Januari 2024. Penjelasan Anies calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tak melihat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usai debat ketiga selesai diselenggarakan, hal itu yang menyebabkan tak ada momen bersalaman antara Anies dengan Prabowo Subianto. Sesudah selesai saya mencari tapi sudah tidak ada, kata Anies Baswedan dalam konferensi pers di
Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024. Anies mengatakan sudah berniat untuk bersalaman dengan Prabowo Subianto, namun ia menyebut tak tahu harus kemana. Jadi tidak tahu kemana harus salaman, ujar Anies Baswedan. Kata Prabowo soal tak salaman dengan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkap alasan tidak bersalaman dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Selepas debat ketiga Pilpres di tahun 2024, Prabowo mengatakan Anies tidak datang ke dirinya saat debat ketiga tersebut usai. Dia nggak datang ke saya, ucap Prabowo Subianto dalam konferensi pers usai debat di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024. Prabowo mengatakan dirinya lebih senior dan lebih tua dari Anies Baswedan. Oleh sebab itu seharusnya Anies yang menghampiri terlebih dahulu, bukan saya. Saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, ucap Prabowo Subianto. Nah, teman-teman mungkin lebih paham dan mungkin lebih tahu apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan mengatakan Prabowo tidak terlihat, sedangkan Prabowo Subianto mengatakan lebih senior daripada Anies Baswedan. Nah, teman-teman mungkin bisa menilai dua calon presiden ini, mungkin lebih tahu dan lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.